Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan satu berita yang tentunya sangat tidak mengenakan. Keluarga kita di dalam Tuhan, keluarga seiman kita mengalami satu musibah yang secara manusia sulit untuk kita terima, sulit untuk dilewati. Kita tahu bersama berita itu menyebar dengan sangat cepat. Ada beberapa orang yang meninggal sangat mengenaskan, dan kita turut terpukul dengan peristiwa itu. Gereja Tuhan turut terpukul. Orang percaya ikut merasakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Apalagi keluarga besar yang mengalami ini. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya pribadi, saya berdoa untuk keluarga yang mengalami musibah ini, yang mengalami sesuatu yang tidak enak, yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan katakan, yang kita yakini bersama, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Saya berdoa keluarga besar yang mengalami musibah ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan penghiburan, ditegakkan oleh Tuhan untuk bisa melewati masalah ini, bisa melewati kenyataan ini, bisa melewati apa yang Tuhan izinkan terjadi, sekalipun sulit secara manusia, sekalipun sangat berat menurut ukuran manusia. Saya berdoa keluarga dalam anugerah Tuhan juga sesuai dengan firman Tuhan katakan, mereka yang sudah pergi mendahului kita sekarang sudah berada dengan Bapa kita di sorga, sudah menikmati tempat yang senang, sudah menikmati tempat yang di dalamnya tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesakitan di sana, tidak ada lagi penderitaan, yang ada kesenangan seumur hidup. Puji Tuhan. Saudara, terkait dengan peristiwa yang terjadi kemarin, saya mau baca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28. Di dalam ayat ini saya akan menyampaikan bagaimana kita harus bersikap dengan orang yang tidak suka dengan kita, bagaimana kita harus bersikap dengan orang yang membenci kita, bagaimana kita harus bersikap dengan orang yang mengutuki kita, bagaimana kita harus bersikap dengan orang yang menganiaya kita. Saya bacakan ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Puji Tuhan. Setidaknya ada 4 hal di dalam ayat ini yang harus kita lakukan terkait dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Yang pertama, tetap kasihi orang itu. Tetap kasihi mereka yang membenci kita. Ini ajaran Yesus Kristus. Ajaran Yesus Kristus, ajaran yang harus mengasihi, tidak boleh membenci. Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian, tetapi Yesus mengajarkan kasih. Kasihilah mereka yang membenci kita, kasihilah mereka yang menganiaya kita. Karena Tuhan adalah kasih, kita juga harus hidup di dalam kasih. Sekalipun berat, sulit, tidak mampu, tetapi firman Tuhan katakan harus tetap mengasihi mereka yang tidak suka dengan kita, mereka yang membenci kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap berbuat baik kepada mereka.
balas kejahatan mereka dengan perbuatan baik kita di dalam Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ternyata kejahatan juga perlu dibalas, tetapi bukan dibalas dengan kejahatan, tetapi dibalas dengan kebaikan. Usahakanlah kita melakukan kebaikan, terlebih kepada mereka-mereka yang tidak suka dengan kita. Terus berbuat baik. Yang ketiga, tetap doakan mereka. Doakan mereka yang membenci kita, doakan mereka yang menganiaya kita, bahkan doakan mereka yang membunuh warga kita, teman kita, rekan-rekan yang dekat dengan kita. Kita tetap berdoa kepada mereka, sama seperti Yesus berdoa bagi orang-orang yang menganiaya Yesus. Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa yang sama bagi mereka-mereka yang tidak suka dengan kita. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang terakhir, lepaskan berkat bagi mereka yang tidak suka dengan kita. Jangan lepaskan kutuk, jangan kutuki mereka. Jangan balas kutuk dengan kutuk, tapi balaslah kutuk caci maki dengan berkat. Memberkati mereka yang tidak suka dengan kita. Yang pertama, kasihilah mereka. Yang kedua, tetap terus berbuat baik. Yang ketiga, doakan mereka. Dan yang keempat, lepaskan berkat bagi mereka yang tidak suka dengan kita, yang membenci kita, yang menganiaya kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kekuatan daripada Tuhan mengalir untuk kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Amin.